Nah guys, aku baru ngemetik bunga ini. Sekarang aku di rumah dari kerja seharian tadi. Dan aku memang tadi pas sepeda sempat berpikir aku pengen cerita tentang 5 hal yang aku anggap penting untuk dibagi atau berbagi buat kalian. Tentang hal yang perlu kalian pikirkan sebelum kalian memutuskan untuk tinggal di Swedia atau tinggal di luar negeri. Halo guys, selamat datang di vlog baru dengan bunga yang harum ini. Vlog aku kali ini aku memang pengen cerita kepada kalian guys tentang 5 hal yang perlu banget kalian pikirkan sebelum kalian memutuskan untuk pindah khususnya ke Swedia. Nomor 1 guys adalah kalau kalian tidak suka sendirian atau kalau kalian sukanya rame-rame, jangan pindah ke Swedia. Sebabnya apa? Kalian tahu di Swedia ini orang itu banyak banget single. Banyak banget single. Aku rasa negara yang paling banyak single itu di Swedia. Dan guys, berarti karena banyak banget orang di Swedia ini single atau tinggal sendiri, jadi intinya guys, kalau tinggal di Swedia itu harus siap sendiri. Sendiri dalam arti yang luas nih guys. Misalnya, kalau kalian nggak bisa masak di Indonesia, di sini kalian harus masak sendiri karena nggak ada pembantu, nggak ada yang ngebantuin. Dan kalau misalnya kalian mau beli makanan di luar kayak di Indonesia, harganya mahal karena harus dipikirkan setiap hari guys. Jadi guys, segala macam itu harus sendiri, segala macam. Dan hal yang aku ingin katakan juga di sini, kalau apa-apa itu serba sendiri, jadi kebanyakan walaupun bagi masyarakat Swedia sendiri adalah masalah loneliness. Karena di Swedia itu terkenal banget dengan kalau mereka itu kebanyakan single atau tinggal sendiri. Walaupun dia ada relationship, tetap aja kebanyakan mereka maunya tinggal sendiri karena ya gampang tinggal sendiri ya guys. Maksudnya nggak ada yang ngatur. Keseimbangan kayaknya. Jadi perempuan itu tidak seperti di negara kita, kayaknya ketergantungan sama lelaki. Bukan aku menyamaratakan, enggak, tapi kebanyakan itu pengaruh dari kenapa wanita di Swedia itu kebanyakan memilih sendiri, dalam arti mereka itu lebih comfort tinggal sendiri, lebih dengan berjalannya waktu kalau aku lihat ya. Dan yang mana guys, karena apa-apa itu sendiri, ya pastinya ada temen ya Kak. Tapi karena orang Indonesia itu nggak terlalu banyak di Indonesia guys. Jadi intinya kita itu harus mandiri dalam hal segala aja. Misalnya kalau misalnya masak, karena pengalamanku itu pertama kali adalah waktu aku kecil, aku nggak pernah diajarkan mamaku itu untuk memasak di dapur. Karena ada yang membantu di rumah gitu loh. Jadi ya ibaratnya manja. Kebiasaan orang Indonesia itu remajanya pada manja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau aku membandingkan zaman aku dulu ya, mungkin zaman sekarang juga masih. Tapi ya karena nasib itu beda, akhirnya aku tinggal di sini. Dan memang kendala itu guys terasa banget. Kalau struggle-nya itu pertama kali waktu tinggal di Swedia itu salah satunya adalah saat kita harus menyelesaikan masalah sendiri. Dalam arti bukan masalah sih sebenarnya, harus menyiapkan masakan itu sendiri. Aku gak berhenti mencium bunga ini guys. Enak banget. Bunga mawar itu bunga yang paling harum aku bilang. Dan guys, dalam hal ini bukan aku mau pamer gaji ya, aku mau menceritakan kalau di Swedia itu kalian tuh kalau mau kaya nggak bisa guys, karena apa aja itu dipajakin. Walaupun apa aja, beli baju ada kena pajaknya, makanan ada pajaknya. Jadi semua itu ada aja pajak, bukan hanya pajak pendapatan.
semua dipajak, hanya sinar matahari dan udara yang belum dipajakin. Tapi guys, pajaknya itu jelas gitu loh. Semua yang kita dapat itu jelas, ada hasil dari yang kita pajak itu nampak. Jadi bukan terselubung atau gelap itu enggak. Jadi dengan senang hati sih kita itu membayar pajak dengan senang hati, karena mau nggak mau, cuman hasilnya kita rasain banget. Jadi guys, kalau mau kaya jangan ke Swedia. Jangan ke Swedia. Dan guys, aku juga mau menambahkan, kalau misalnya di Swedia itu kita itu nggak bisa kerja 2 tempat, itu nggak bisa. Mungkin ada, tapi di Swedia itu tidak populer kerja keras gitu. Maksudnya kerja lebih dari 3 pekerjaan gitu karena mau dapat uang gitu, enggak. Karena di Swedia itu kerja overtid atau kerja lembur itu nggak disukain banget di Swedia, tidak populer, benar-benar negatif, karena mereka itu menekankan kualitas hidup. Jadi istilahnya bukan hidup itu untuk kerja aja, tapi kerjaannya untuk hidup. 2 kata yang berbeda maksudnya, kalian pasti ngerti maksud aku. Jadi itu benar-benar kalau di Swedia itu tidak populer kerja banting tulang untuk meningkatkan nominal. Karena apa? Pajaknya juga gede guys. Makin lu banyak kerja, makin gede pajaknya. Jangan coba-coba kerja terlalu banyak. Dan kalau memang mau kaya, yaitu harus nabung. Nabung juga banknya juga nggak ada bunga guys. Jadi kalau memang jadi kalau misalnya mau kaya, ya jangan ke Swedia deh. Mungkin ke negara lain atau di Amerika. Aku nggak tahu juga, aku nggak ada pengetahuan tentang Amerika, tapi yang aku banyak dengar American Dream. Kalau mereka ke sana menjadi orang sukses, jadi kaya raya. Gitu guys, itu bedanya di Swedia. Aku hanya bisa ngomong soal Swedia. Aku nggak bisa bandingin dengan negara Eropa lain atau negara barat lain. Sekarang mencium bunga yang ketiga. Sekarang untuk ketiga kalinya aku mencium bunga supaya penuh mendapatkan inspirasi. Dan hal yang ketiga yang harus kalian pikirkan sebelum kalian pindah ke Swedia itu adalah cuaca guys. Cuaca. Kalian lihat seperti ini sekarang. Aku lihatkan di atas. Ini adalah summer. Summer is amazing guys. Jadi guys, bulan summer itu benar-benar bulan yang amazing, wonderful, atau menakjubkan. Karena apa? Karena cuaca itu bagus banget ya, panas begini. Dan guys, malam summer itu, malam musim panas itu tidak bisa kalian dapatkan di mana-mana kecuali kalian tinggal di Eropa Utara. Kalau bagian utara Eropa Barat, Eropa Selatan, kita kan Eropa Utara ya. Mereka juga mengalami siang yang panjang, tapi tidak selama kita ini yang tinggal di utara agak ke atas. Dan itu memang amazing banget. Aku bener-bener rekomendasikan kalian buat datang ke Swedia atau negara Eropa. Kalau ada waktu, kalau ada rezeki, dicoba untuk menikmatin keindahan malam musim panas itu bener-bener. Dan bagi yang nggak bisa kesini karena ya orang macam-macam alasannya ya, dan bagi yang nggak bisa kesini dengan lewat vlog-vlog aku, makanya aku ingin share ke kalian. Bukannya mau mempamerin kehidupan aku juga bukan orang yang glamor, enggak. Cuman intinya itu aku memang mau mempunyai channel YouTube ini untuk berbagi inspirasi, untuk berbagi kehidupan di Swedia ini kayak gini untuk kita orang Indonesia gitu. Itu intinya aku bikin vlog-vlog aku di kanal YouTube. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian tidak kuat dingin guys, jangan banget tinggal di Swedia karena dingin di sini ekstrim guys, ekstrim.
Jadi kita hanya punya bulan yang panas kayak gini hanya kalau beruntung 3-4 bulan aja. Sisanya dingin guys, dingin, pakai sepatu, pakai jaket. Jadi no. Kalau misalnya nih aku juga mikir kalau masa tua, aku nggak tahu, kita nggak bicara masa depan terlalu dini. Tapi kalau sehat, insya Allah ya, aku nggak tahu. Mungkin aku tinggal di sini atau tinggal di mana gitu, atau balik ke Indonesia. Karena dinginnya itu nggak mampu guys. Khususnya kalau yang para orang tua ya, pasti agak susah tinggal di negara yang terlalu dingin ini guys. Jadi guys, sekali lagi, kalau orang yang nggak suka dingin, kalau orang yang nggak suka sepi, jangan tinggal di Swedia. Dan kalau ingin kaya, jangan tinggal di Swedia. Nah, yang keempat nih guys, ini yang paling penting. Cium bunga lagi guys. Mudah-mudahan nggak ada ulet. Nggak sih, baunya harum banget. Kalau kalian bisa cium dari dekat, baunya amazing. Hal yang keempat yang perlu kalian pikirkan atau kalian jangan pindah ke Swedia kalau kalian nggak punya mental baja guys. Karena apa aku sebut di sini? Begitu kalian sampai tinggal di Swedia, kalian itu menyesuaikan kehidupan atau kebudayaan baru yang benar-benar total beda sama di Indonesia. Pertama, kalian harus siap mental. Aku dulu di Indonesia sekolah terus sampai umur 26, sekolah di hukum di Universitas Islam Indonesia. Aku lulus fakultas hukum, selesai. Terus aku jatuh cinta guys, terus pindah ke Swedia. Yang mana aku itu masih naif, ibaratnya nggak ada kupikirkan apa yang aku harus lakukan di Swedia atau di negara baru yang akan aku tinggalin. Aku sempat homesick dalam waktu beberapa bulan dan pengen banget pulang, nangis. Cuman aku nggak cerita sama orang tua aku. Karena apa? Karena ini pilihan aku ya. Aku nggak mau bikin orang tua aku itu sedih gitu. Dan aku itu orangnya keras banget dalam soal itu. Kalau aku sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, aku harus, ibaratnya kalau orang nyelam guys. Jadi nyelam itu jangan setengah-setengah. Jadi aku nyelam itu seluruh badan. Selem. Nah istilahnya kayak gitu ya. Itu istilahnya filosofi aku. Jadi kalau kalian nggak kuat mentalnya, jangan deh pindah ke Swedia. Karena tough banget guys buat orang baru. Kalian harus belajar bahasa guys. Memang di Swedia itu bisa bahasa Inggris bisa. Mereka pandai banget bahasa Inggris. Malah salah satu pembicara bahasa Inggris yang terbaik di dunia. Bayangin, di dunia. Tapi kalau kalian mau survive, kalau kalian mau berbaur dengan masyarakat di Swedia, kalian harus bisa bahasa. Dan itu wajar banget ya. Karena bahasa adalah pintu dari samhälle katanya kalau di Swedia itu bilang, atau pintu dari masuk ke masyarakat baru. Belajar itu terus aja. Aku sampai saat ini belum merasa 100% ya kan protosvenska, atau belum 100% aku itu bisa ngomong bahasa Swedia dalam bahasa Indonesianya. Aku itu terus belajar, aku itu terus harus memperbaikin setiap hari. Walau mungkin aku udah, kalau dibanding pertama kali aku tinggal di Swedia, ya aku udah bagus lah ya, karena aku bisa kerja. Nah guys, yang aku bilang ini tadi, aku itu belajar bahasa Swedia ibaratnya setiap hari. Walaupun aku tinggal di Swedia ini udah lebih dari 18 tahun ya. Aku datang di 2003, bayangin. Jadi guys, kita itu belajar. Orang Swedia itu bisa banget bahasa Inggris guys, jangan salah. Mereka itu luar biasa bahasa Inggrisnya. Bahkan pembicara bahasa Inggris salah satu nomor 1 di dunia. Mereka pembicara terbaik. Dan kalian memang, kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa dapat kerja di Swedia. Aku bilang nggak harus pakai bahasa Inggris. Tapi ya pekerjaan juga tertentu ya.
Cuman kalau pekerjaan yang benar-benar membaur di masyarakat atau pekerjaan inti di masyarakat Swedia ini harus bisa bahasa guys, bahasa Swedia. Dan itu kalau kalian nggak ada mental baja, mental untuk belajar, mental untuk ya belajar dalam arti menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, karena bentrokan itu guys selalu ada guys, selalu ada sampai sekarang juga. Tapi kalau kita open minded, bukan berarti orang yang nggak siap mental nggak open minded, nggak gitu. Cuman kalau kita itu mental baja itu beda banget. Jadi itu adalah salah satu kenapa orang yang tinggal di luar negeri ini survive atau berhasil. Itu kuncinya adalah mental kalau aku bilang. Jadi kalau misalnya kalian udah ya, misalnya kita ini kan udah dewasa ya, pindah ke negara baru, harus belajar lagi, harus mulai dari nol. Kalau misalnya kalian nggak siap mental soal itu, jangan pindah ke Swedia guys. Aku nggak ngerekomendasikan kalian malah menjadi istilahnya depresi, dan itu nggak oke banget, yang kita harus hindari. Dan ini yang terakhir lagi, cium lagi guys. Sampai masuk hidung. Dan yang kelima guys, hal yang aku anggap penting yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian pindah ke Swedia adalah nomor 5, tidak siap dengan perubahan. Artinya luas banget guys. Itu orang kadang-kadang bilang, "Oh, aku siap dengan perubahan, aku siap." Orang Swedia juga nggak segampang itu dengan perubahan. Mereka juga, aku di tempat kerjaku, aku ngambil contoh di tempat kerjaku ya. Mereka itu susah banget, ada beberapa orang susah banget dengan perubahan. Karena ada yang kayak gini nih, orang yang kerja udah bertahun-tahun seperti itu aja, tidak siap dengan perubahan. Nah, ketika terjadi perubahan, terjadilah bentrokan guys, bentrokan. Nah gini guys, karena Swedia itu adalah salah satu negara yang beda banget dengan Indonesia dalam arti culture, yang dalam arti kebudayaan, adat istiadat itu beda banget. Kalau kalian nggak bisa beradaptasi atau kalian nggak bisa merubah, dalam arti bukan harus kalian berubah seperti orang bule, enggak. Karena aku berpendapat sendiri guys, kalau aku nggak akan bisa menjadi orang Swedia asli, karena aku orang Indonesia. Itu aku bangga banget. Tapi ada hal-hal yang perlu aku ubah. Misalnya cara minded aku, cara berpikir aku gitu. Aku berpikirnya mungkin udah agak terpengaruh dalam arti hal yang positif gitu. Tapi untuk berubah secara seperti orang Swedia aku nggak mungkin juga, karena akan ada hal-hal yang terus berakar yang aku dapat dari waktu aku di Indonesia atau dari orang tuaku, dan itu hal yang aku sangat kagumin, sangat aku banggain gitu. Nah guys, di sini aku mau menekankan kalau kebanyakan orang pendatang yang pindah ke Swedia itu bentrokannya di hal yang terakhir ini, tidak siap dengan perubahan. Yang mana begini, memang penting bagi kita nggak akan mungkin bisa menjadi orang Swedia asli 100%, karena kita memang ya namanya juga pendatang ya. Kita ada keunikan sendiri gitu, dan mereka juga ada keunikan sendiri, dan itu nggak bisa sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Tetapi ada hal-hal yang perlu dikompromis kalau mau tinggal di Swedia ini. Misalnya kebudayaan. Kebanyakan yang aku lihat orang pendatang ini guys nggak bisa berbaur dengan masyarakat Swedia. Misalnya begini, kalau misalnya begini ya, kalau misalnya nih ada orang asing pindah ke Indonesia, dan orang asing ini hanya menjalankan atau hanya bertingkah laku seperti yang dia lakukan di negaranya, tanpa menghormatin etiket atau menghormatin norma
di Indonesia. Berarti kan bentrok ya, sama aja kayak di sini gitu. Jadi kebanyakan guys, orang-orang yang pendatang yang banyak dari Somalia, yang banyak dari ya beberapa negara Irak, Syrian kayak gitu, banyak yang udah modern, tapi banyak juga yang masih pikirannya masih kecil ya, dalam arti mereka itu tidak mau berbaur. Jadi ada kecenderungan mengelompokkan diri kita dan kalian gitu, dan itu yang nggak bagus banget. Jadi guys, intinya aku nggak mau detail atau aku nggak mau terlalu spesifik cerita tentang kebudayaan ini kebudayaan itu, enggak. Cuman intinya kalau kalian tidak ada sifat untuk berubah atau menyesuaikan diri, jangan pindah ke Swedia atau negara lain. Mendingan tinggal di Indonesia, lakukan hal yang terbaik. Tidak mesti tinggal di luar negeri itu enak. Tidak mesti. Memang enak, ada plus minusnya. Di mana-mana ada plus minusnya, guys. Seperti aku ini, aku kangen banget dengan keluarga aku di Indonesia ya. Karena selama ini sejak masalah pandemi, aku sebenarnya ingin pulang. Cuman karena aku juga sedih di Indonesia itu semakin naik angka tingkat COVID-nya. Jadi itu adalah kendala salah satu. Kalau itu kadang aku itu merasa depresi, dalam arti depresi ya, bukan sampai gila gitu, enggak, sedih gitu. Dan aku mungkin karena sifat mental aku yang keras dan sifat aku yang tahan banting kali ya, jadi aku tuh survive tinggal di sini sendiri guys. Dalam arti aku banyak teman-teman, banyak segalanya, tapi intinya aku itu waktu datang ke Swedia sendiri. Ya married sih emang. Tapi kalau misalnya nggak ada mental baja, jangan pindah ke Swedia. Jadi guys, dengan mencium bunga yang terakhir, aku mau menyudahin dulu vlog aku kali ini, yang mana aku ingin bercerita kepada kalian, nge-share hal yang aku alamin tentang 5 hal yang perlu kalian pikirkan untuk tinggal di Swedia. Semoga bermanfaat, setidaknya sedikit menghibur. Dan aku emang suka banget cerita hal-hal yang aku anggap penting, pengalaman pribadi apalagi dengan kalian. Dan guys, untuk kedepannya jangan lupa di subscribe buat ngikutin vlog-vlog aku tentang kehidupan di Swedia. Karena seperti yang aku bilang dari awalnya, tujuan aku membuat video atau vlog tentang Swedia ini adalah untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi apa aja dalam arti positif. Dalam arti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada wondering, jangan sungkan-sungkan untuk menulis di komentar di bawah ini. Aku dengan senang hati berbagi pengalaman setahu aku, sebisa aku. Dan jangan lupa kalau kalian juga mau nge-share atau jangan lupa di like juga, supaya aku tahu kalau kalian senang dengan vlog-vlog seperti ini. Yuk, tetap keep safe. Semoga Indonesia cepat keluar dari masalah pandemi ini yang sepertinya makin parah di sana. Jadi jangan lupa guys, tetap tinggal di rumah, karena di rumah itu adalah tempat yang paling safe saat ini. Take care guys ya, dan jangan lupa di subscribe sekali lagi. Dah. Cium bunganya guys.